Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2801 sampai bab 2810. Black dan Thunder yang sekarang sedang mencari Lucky Rock di perbatasan timur di dimensi keempat, membuat mereka sedikit kesulitan. Mereka terbang di antara reruntuhan bangunan dan bebatuan gunung yang hancur akibat perang besar yang baru saja berakhir. Beberapa batu dan puing bangun masih berserakan. Swos. Thunder dan Black masih mencari seorang yang telah membawa mereka ke dimensi keempat. Kakak, sepertinya Lucky Rock telah pergi ke suatu tempat, tapi di mana dia sekarang? Berkata Black yang tak lagi merasakan ki iblis dari Lucky Rock. Seperti yang kamu katakan. Benar. Kata Thunder yang sekarang berhenti di udara dan mencoba berkonsentrasi. Karena jenis ki-nya berbeda. Dari dimensi pertama kita hanya bisa mengandalkan insting kita untuk menemukannya. Hup. Kemudian mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mencari di tempat pertama mereka mendarat di kapal perang mereka. Di sebuah gua yang tertutup oleh dua lempeng batu. Black, kita turun. Teriak Thunder yang mencoba merasakan kembali aura ki iblis Lucky Rock. Terjatuh. Kemudian Thunder dan Black turun ke tanah. Untuk mencari keberadaan Lucky Rock. Mereka berdua menjelajahi gua di mana pertama kali mereka mencoba beristirahat untuk memulihkan diri. Bak, pukulan. Tanpa Guntur sadari sebuah pukulan tiba-tiba melayang ke arahnya. Membuatnya jatuh tersungkur membentur dinding gua. Rintih Thunder kesakitan. Sambil memegangi wajahnya yang lebab dan bengkak dalam sekejap. Krak, retak. Kembali sebuah tendang keras mengarah pada Black yang saat ini mencari keberadaan penyerang mereka. Siapa? Berkata Black mencoba untuk bangkit dan melihat sekeliling. Mencari keberadaan seseorang. Klap. Kepakan sayap. Terlihat seekor kupu-kupu hitam terbang di antara mereka berdua. Menyebarkan serbuk kuning ke arah mereka. Kakak, kata Black yang dalam sekejap kesadarannya hilang karena menghirup serbuk cahaya dari kupu-kupu hitam. Serangga, jatuh, hitam. Teriak Thunder yang mencoba untuk tetap sadar. Melihat dengan matanya yang sedikit buram karena pengaruh serbuk cahaya. Thunder melihat sosok seorang berjalan ke arahnya. Batu keberuntungan. Kau, kata Thunder yang dalam sekejap kesadarannya telah hilang. Krak, pukulan keras. Lucky Rock kemudian memukul tubuh Thunder beberapa kali. Sialan kalian. Beraninya menipuku, kata Lucky Rock sambil menggenggam rambut Thunder. Melihat wajahnya dan kemudian menghempaskan kembali ke tanah. Srek. Menyeret tubuh hitam yang tak sadarkan diri dan menidurkan tubuhnya di samping tubuh Thunder. Lucky Rock kemudian melihat Thunder dan Black beberapa kali dan berkata, seperti tuan kalian mencoba bermain-main denganku. Baiklah, tak ada jalan lain agar adikku bisa tetap bersamanya. Kemudian Lucky Rock menghisap darah Thunder dan Black. Dan menggigit jarinya, minuman darahku dan kalian telah melakukan perjanjian darah denganku. Kalian akan menuruti semua perintahku. Kemudian Lucky Rock membawa mereka ke dalam kapal perang Sekte Pedang Pelindung yang mereka bawa dari dimensi kelima. Di mana kerajaan vampir Igo berada. Hup. Melompat ke udara dengan membawa tubuh Thunder dan Black untuk masuk ke dalam kapal perang Sekte Pedang Pelindung. Malam ini akan bertemu tuan kalian dan bertemu adikku tersayang, haha. Geralt Crawford, beraninya kamu mempermainkan aku, kata Lucky Rock yang merasa dimainkan oleh Geralt saat itu. Dengan membuat cloning Mila Smith. Bagaimanapun saat peperangan terjadi, Lucky Rock yang berada di area pohon Kagura melihat Mila dan yang lainnya tengah pertarungan dan Lucky Rock sendiri tidak akan mau ikut campur urusan mereka. Dia hanya melihat dan terus memperhatikan Geralt dan Mila. Merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada saat Lucky Rock yang saat itu ingin mengambil darah Mila dan melenyapkan anak yang dikandungnya. Membuat Lucky Rock memiliki rencana tersendiri agar Geralt mau mengakui adiknya dan terus mempertahankan hubungan mereka berdua. Lucky Rock sendiri ingin mencoba melenyapkan Mila Smith agar adiknya tetap bisa bersama Geralt. Meskipun perjanjian mereka setelah anak dari Khalifah lahir, mereka akan tetap bersama.
Malam ini atau tidak sama sekali. Guman Lucky Rock kemudian menerbangkan kapal perang Sekte Pedang Pelindung ke Istana Sekte. Di sisi lain, Geralt yang saat ini membawa kakeknya Daryl untuk berdiskusi dengan Mila dan Khalifa merasa kurang nyaman untuk memperkenalkan mereka berdua. Dua sifat istri yang berbeda membuatnya sedikit khawatir kakeknya akan menolak kehadiran mereka berdua. Ketuk, 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 berjalan ke dalam ruangan di dalam kabin kapal perang Sekte Pedang Naga Emas milik Geralt. Kemudian Daryl dan Geralt mengetuk pintu kamar. Tok, 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 mengetuk pintu. Kemudian terdengar dua langkah kaki datang ke arah pintu kamar. Membuka pintu dan melihat Geralt yang sekarang berada di depan pintu kamar mereka. Krek, oh sayang. Kemarilah, ucap Khalifa yang kemudian menarik tangan Geralt untuk masuk ke dalam kamarnya. Mila sendiri hanya memikirkannya sampai pada saat yang bersamaan Geralt masuk. Terlihat seseorang pria tua muncul dari belakang Geralt. Berkata Mila lirih yang kemudian mengetahui orang yang bersama Geralt adalah kakeknya. Kakek Daryl, Khalifa yang sudah terlanjur menarik Geralt. Kemudian teringat untuk beberapa saat melihat orang yang dipanggil kakek oleh Mila. Kakek, berkata Khalifa lirih dan kemudian melepaskan pegangan tangannya. Maaf tapi seperti kakek Daryl ingin bertemu kalian. Dan maaf tidak memberitahu kalian terlebih dahulu, kata Geralt yang kemudian memegang dan menggaruk kepala yang tidak gatal. Melihat Mila dan Khalifa merespons. Oh kakek, silakan masuk, ucap Khalifa tegang karena bertemu keluarga Geralt yang lain. Khalifa sendiri merasakan aura ki yang kuat dari Daryl Crawford yang membuat sedikit berkidik. Daryl Crawford kemudian melihat Khalifa dan Mila secara bersamaan. Terlihat senyum di wajahnya dan beberapa kali melirik ke arah Geralt. Tidak. Sepertinya akan lebih baik jika kita berbicara di istana. Dan tentunya dengan beberapa hidangan untuk merayakan kedua mantuku yang akan menjadi ibu cucu-cucuku, kata Daryl yang kemudian mengajak Khalifa dan Mila. Tanpa mereka sadari kemudian keduanya berkata secara bersamaan, baik Tuan Crawford, berkata Mila dan Khalifa kemudian mengikuti Daryl yang menggandeng keduanya. Sedangkan Geralt berjalan di belakang mereka, sambil terus memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Sekarang mereka berempat kembali ke istana, di mana mereka sekarang duduk di sebuah ruangan khusus untuk keluarga klan Crawford. Ini adalah ruangan pribadiku dan keluarga dari klan Crawford. Karena kalian berdua telah menjadi anggota keluarga Crawford, jadi sekarang kalian telah resmi masuk menjadi mantu keluarga, kata Daryl Crawford dengan wajah tersenyum dan kemudian meminum kopinya. Geralt ajak makan istri-istrimu. Geralt yang saat ini tidak mengetahui apa yang akan dibicarakan kakeknya hanya menurut. Kemudian Geralt duduk di antara kedua istrinya. Mila, makanlah, kata Geralt yang saat ini menuangkan teh tubruk untuk Mila. Kreng, sendok jatuh. Khalifa yang saat ini merasa kurang memperhatikan Geralt dengan sengaja menjatuhkan sendok ke lantai. Dengan raut wajah masam mencoba mengambil sendok yang terjatuh. Maaf, aku menjatuhkan sendok. Akan aku, kata Khalifa kemudian berdiri dan mencoba untuk berjongkok. Terjadi. Khalifa yang dengan susah payah berusaha meraih sendok kemudian merasakan tangan di genggamannya. Khalifa menoleh ke seseorang yang sekarang berada di sampingnya dan memeluknya. Ayang, kata Khalifa yang mendapati tubuhnya dipeluk Geralt. Biarkan aku yang mengambilnya. Kamu duduk saja, kata Geralt pada Khalifa kemudian Geralt dengan cepat mengambil sendok dan menuntun Khalifa untuk duduk. Khalifa yang seperti melihat Geralt ingin mengenangnya kemudian duduk dengan tersenyum dan berkata dalam hati, apa ini nyata? Atau perasaanku saja? Ahahaha, sepertinya cucuku akan repot dengan kalian berdua. Hahaha, baiklah, setelah perkenalan kita, akan aku tunjukkan sesuatu pada kalian, kata Daryl Crawford kemudian kembali menyesap kopinya. Geralt sendiri sekarang harus mencoba menampilkan rasa kasih sayang pada Mila dan Khalifa. Setelah ini kalian berdua lebih baik beristirahat. Karena untuk beberapa hari ke depan setelah armada keempat Sekte telah siap, mungkin dengan terpaksa aku akan menitipkan kalian di dimensi ini, kata Geralt kemudian berdiri dan membuka pintu ruang keluarga Crawford. Saat ini Geralt sendiri seperti merasakan ki iblis dari seseorang yang berjalan ke arah mereka. Terdengar suara langkah kaki tiga orang yang berjalan ke arah Geralt. Oh, sepertinya Thunder dan Black telah kembali dan membawa seseorang, kata Geralt merasakan ki guntur dan hitam. Ketuk, ketuk, ketuk. Khalifa sendiri yang mengetahui aura ki kakak datang kemudian berdiri dan memegang tangan Geralt. Ini aura ki kakak, kata Khalifa yang saat ini bersama Geralt menyambut mereka bertiga. Kreng, retak, sebuah pukulan keras kemudian datang dari balik tembok ruang keluarga.
Tembok dalam sekejap hancur berkeping-keping dan menimbulkan debu yang berterbangan. Kemudian dari arah tembok yang berlubang muncul 3 bayangan yang berjalan ke arah Geral. Ketuk, ketuk. Sepertinya aku telah menghadiri jamuan kalian, kata Lucky Rock yang kemudian berdiri di hadapan Geral. Apa kabar adikku, Khalifah? Dek, Khalifah yang memang sadar dengan aura ki kakaknya kemudian dengan nada lirih berkata, kakak. Apa yang kamu lakukan di sini? Khalifah yang tidak tahu bahwa kakaknya telah datang ke dimensi keempat kemudian mencoba menjelaskan tentang apa yang dulu pernah disepakati. Kakak, aku sudah bilang ikut, jangan campur urusanku. Sampai anakku lahir dan aku akan kembali ke kerajaan vampir. Dan akhirnya kakak telah kembali dan lebih baik kakak sekarang tidak melakukan sesuatu hal pada Ayang Geral. Kata Khalifah kemudian mencoba untuk melindungi Geral. Ahaha, itu adalah perjanjianmu, dan bukan perjanjianku. Jadi seperti benar kalau kamu mempermainkanku kemarin. Benarkan Tuan Muda Crawford? Kata Lucky Rock kemudian melihat Mila yang masih sehat dan sepertinya kedua penjagamu melakukan dan mengkhianati perjanjiannya denganku. Jadi bagaimana jika kita berkonfigurasi dengan tanding 1 lawan 1? Kata Lucky Rock kemudian menyuruh Thunder dan Black duduk tersungkur ke lantai. Dan kemudian Lucky Rock duduk di punggung mereka berdua. Geral yang saat ini merasa keganjilan pada Thunder dan Black kemudian meraih tangan Khalifah dan kemudian berkata, apapun yang telah kamu lakukan pada Thunder dan Black. Dan perjanjian tetaplah perjanjian. Bagaimanapun kami berdua telah sepakat setelah anak kami lahir. Adikmu akan kembali ke tanganmu dan anak yang dilahirkan akan dibawa olehku. Kembali Lucky Rock berdiri dan mengangkat kaki di tubuh Thunder dan Black. Tertawa haha. Apa kamu lihat dengan apa yang aku lakukan dengan dua saudara ini? Sekarang mereka berdua telah menyetujuiku. Dan hal yang mudah untuk membuatmu menurutiku bahkan jika perlu kamu harus menjadi budakku. Berkata Lucky Rock. Lalu menendang tubuh Thunder dan Black. Lucky Rock kemudian menunjukkan ke Geral dan berkata, lihatlah. Pada mereka berdua. Bahkan mereka tak akan melawan. Kamu, kata Geral sedikit menahan emosinya. Kemudian melihat Khalifah berjalan ke arah Lucky Rock. Mila sendiri hanya memikirkannya beberapa saat dan kemudian berjalan ke arah Geral dan memesan tangannya. Kakak, sebaiknya kakak pulang dan sudah cukup dengan apa yang kakak dapatkan. Sebuah kebebasan. Dan seharusnya kakak berterima kasih pada Ayang Geral karena menyelamatkan kakak dari dimensi kegelapan. Kata Khalifah mencoba untuk membujuk Lucky Rock. Tidak, aku melakukan untuk kebaikanmu. Bahkan jika harus membuat pertarungan hidup dan mati. Aku tetap akan membuat Geral Crawford menurut dan mendengarkanku. Kata Lucky Rock kemudian membuat sebuah tantangan pada Geral. Tepuk tangan. Terdengar sebuah tepukan. Bagus-bagus sepertinya menarik. Karena sebuah perjanjian tetaplah perjanjian. Akan menjadi masalah di masa depan jika dibiarkan berlanjut. Baiklah, mungkin akan aku buatkan sebuah medan pertarungan untuk kalian berdua besok pagi dan ada baiknya jika kalian tidak membuat petikan untuk malam ini. Kata Daryl yang mencegah pertarungan di antara kedua pihak. Kakek, apa yang akan kakek lakukan? Kata Geral tak mengerti dengan apa yang sedang direncanakan oleh Daryl. Tua bangka, jika apa yang akan kamu lakukan dan katakan benar. Baiklah untuk saat ini dan malam ini sampai besok aku tak akan membuat sepupu. Kata Lucky Rock. Bagus. Kata Daryl Crawford kemudian melepaskan sebuah kilatan cahaya yang mengarah pada Thunder dan Black. Sekelas. Kemudian tanpa sadar. Lucky Rock yang melihat Thunder dan Black berdiri di depannya terkejut apa-apa yang kamu lakukan. Kata Lucky Rock yang melihat Daryl seperti telah melepaskan pengaruh sihirnya di dalam tubuh Thunder dan Black, bagaimana mungkin? Bam! Thunder dan Black yang kemudian telah sadar. Dengan cepat meringkus tubuh Lucky Rock dengan memegang tubuh Lucky. Permainanmu sekarang telah berakhir. Kata Thunder yang mencekek leher Lucky Rock. Apa yang kalian lakukan? Terik Lucky Rock dengan nada yang tidak kelas. Kemudian Daryl Crawford berjalan ke arah Thunder dan Black. Kalian berdua melepaskan saudara ipar Geral. Dan lebih baik kalian kembali ke tempat kalian. Kata Daryl Crawford kemudian menamparkan bahu Thunder dan Black yang dengan cepat tanpa diperintah Geral. Kedua tubuh mereka masuk ke dalam cincinnya. Geral yang terkejut dengan cara kakeknya kedua berkata, kakek. Apa yang kakek lakukan dengan mereka berdua? Kata Geral tak percaya dengan apa yang terjadi. Saat ini kedua penjaga Geral Thunder dan Black masuk ke dalam cincin kakeknya. Hahaha, mereka akan berguna untukku di masa depan. Dan saat ini sepertinya mereka telah melakukan perjanjian darah dengan anak muda ini. Dan mereka berdua akan lebih aman jika berada dalam cincinku.
Oh, namamu siapa? Kata Daryl Crawford kemudian bertanya pada Lucky Rock. Dengan wajah terkejut dan gemetaran kemudian Lucky Rock menjawab, anu, namaku Lucky Rock, kakak Khalifah. Muntah. Bagus. Aku mengerti perasaanmu. Sebagai seorang kakak adalah tugasnya untuk menjaga adiknya dan membuatnya bahagia. Sepertinya karena pelanggaran yang dilakukan cucuku sehingga membuat adikmu merasa dalam keadaan tanpa pilihan, kata Daryl Crawford kemudian menyuruh semua orang untuk ikut pergi bersamanya. Baiklah, seperti apa yang telah aku janjikan tadi. Aku ingin menunjukkan sesuatu pada kalian. Tapi kakek, apa tidak masalah jika saat ini dia dibiarkan? Kata Geralt tidak tenang dengan keselamatan Mila. Aku jamin keselamatan pada dua istrimu dan terlebih pada Mila yang merupakan manusia. Tapi tak bisa dipungkasi, Khalifah pun adalah takdimu, kata Daryl Crawford dengan wajah tersenyum. Bagaimana? Apa kalian tak mau aku tunjukkan sesuatu yang akan menarik untuk kalian lihat? Berkata Daryl Crawford kemudian meletakkan tangannya ke belakang dan menyuruh semua orang untuk mengikutinya. Kalian cepat ikut aku. Baik, kata semua orang kemudian berjalan mengikuti Daryl Crawford. Geralt sendiri kemudian menggandeng tangan Mila dan Khalifah. Berbicara Lucky Rock untuk berjalan di depannya untuk mengurangi risiko Mila diserang oleh kakak Khalifah. Kamu duluan, kata Geralt pada Lucky Rock. Heh, guman Lucky Rock kemudian berjalan mengikuti Daryl Crawford. Mereka berjalan menelusuri sebuah lorong di bawah istana sekte. Beberapa obor api terlihat berkobar setelah Daryl Crawford melewati band obor dan membawa mereka ke depan sebuah pintu yang terbuat dari pahatan batu seperti permata. Terlihat seperti kaca bening yang memantulkan cahaya. Bahkan Mila dan Khalifah terpesona setelah melihat banyaknya permata yang menghiasi pintu. Tepuk. Kita telah sampai, berkata Daryl Crawford berhenti berjalan dan kemudian datang ke arah Mila dan Khalifah. Menggandeng tangan mereka berdua, ayo ikut aku. Geralt sendiri yang merasa bingung dengan apa yang akan kakeknya lakukan hanya memikirkannya untuk beberapa saat. Geralt mencoba untuk tetap diam dan melihat Daryl Crawford kemudian berjalan ke sebuah pintu di mana di sana Mila dan Khalifah berdiri. Apa yang akan dilakukan kakek? Kata Geralt penasaran. Daryl saat ini tengah berkonsentrasi untuk beberapa saat, mencekik tangannya beberapa kali dan membaca mantra, kemudian membuka matanya dan berkata, Mila dan Khalifah, sekarang kalian siap menjadi ibu. Mila dan Khalifah yang mendengar kata dan ucapan Daryl Crawford langsung terkejut dan berkata secara bersamaan, ibu. Ya, ibu, ucap Daryl Crawford dengan wajah tersenyum. Kemudian menyuruh Mila dan Khalifah untuk berjalan ke arah pintu yang dalam beberapa detik terbuka secara perlahan. Terlihat sinar terang dengan beberapa kabut asap yang keluar. Terdapat jalan setapak yang terbuat dari lempengan marmer terakota. Geralt dan Lucky Rock hanya menatap apa yang terjadi tanpa melakukan apapun dan hanya tetap diam. Lucky Rock yang menyadari bahwa orang tua di hadapannya tidak berani melakukan tindakan gegabah. Krek, pintu berlian terbuka lebar. Kemudian Daryl menyuruh Mila dan Khalifah untuk masuk ke dalam pintu berlian di depannya. Kalian masuklah, kata Daryl Crawford menyuruh Mila dan Khalifah untuk masuk. Tanpa bertanya lagi keduanya kemudian menurut apa yang Daryl Crawford katakan. Mila dan Khalifah berjalan masuk ke pintu berlian. Tanpa ragu sedikit pun. Zelep, pintu berlian kembali menutup. Kembali Daryl Crawford berjalan ke arah Geralt dan Lucky Rock. Menamparkan nepuk bahu mereka berdua dan menunggu apa yang akan terjadi. Butuh 1 atau 2 jam untuk kalian terkejut dengan apa yang akan terjadi. Sebaik-baiknya kita tunggu dengan bersantai dan berdiskusi sebuah nama yang tepat untuk menyambut kedatangan keluarga baru kita, kata Daryl Crawford kemudian menutup tangannya. Shrek, sebuah altar kemudian muncul. Kalian duduklah dan kita bertiga akan melakukan pertapaan khusus untuk mencari nama baru, kata Daryl kemudian duduk bersila. Geralt dan Lucky Rock hanya menurut apa yang dikatakan oleh Daryl Crawford. Kakek, apa yang sebenarnya akan terjadi? Tanya Geralt penasaran. Ya, apa yang akan kamu lakukan dengan adikku? Berkata Lucky Rock ingin tahu. Haha, seperti kalian terlalu penasaran. Tapi lebih baik kita adakan pertapaan untuk sementara. Pegang tanganku, berjalan Daryl Crawford kemudian meletakkan tangannya dan kemudian Geralt memegang tangan Daryl Crawford. Diikuti Lucky Rock yang saat ini mempercayai kekuatan Daryl Crawford. 1 jam telah berlalu. Dan belum ada tanda pintu berlian akan terbuka. Geralt sendiri beberapa kali membuka sedikit matanya untuk mengintip pintu berlian. Karena penasaran dengan apa yang terjadi.
Geralt juga beberapa kali melihat kakeknya yang masih menutup matanya dan melihat Lucky Rock yang masih memejamkan matanya. Kemudian Geralt memejamkan matanya kembali untuk beberapa saat. Krak, pintu terbuka. Suara keras terdengar yang membuat semua orang terkejut. Cahaya terang dari pintu berlian terpancar, membuat seluruh ruangan terlihat bersinar. Banyak asap putih muncul, dan terlihat dua sosok wanita datang dari arah dalam pintu berlian. Semua orang melihat dua orang berjalan dengan menggendong bayi di tangan mereka. Geralt yang saat ini menatap dua orang wanita yang berjalan dengan menggendong bayi tanpa sadar, senyum bahagia muncul dan menggetarkan bibirnya. Melihat apa yang telah terjadi. Berdiri dengan mata terbelalak melihat Mila dan Khalifa yang sekarang telah berdiri dan berjalan ke arah Geralt yang terlihat memantung. Sayang, lihatlah bayi kita telah lahir, kata Mila kemudian digendongkan bayi lelaki di tangan kanan Geralt. Geralt dengan refleks cepat kemudian menerima dan melihat bayi lelaki yang Mila berikan. Ayang, terimalah bayi perempuan ini, berkata Khalifa yang juga menyerahkan bayi perempuan yang dilahirkannya ke tangan kiri Geralt. Geralt dengan tersenyum bahagia dan tanpa bisa mengatakan apapun hanya meneteskan air mata melihat bayi yang diberikan Khalifa padanya. Daryl Crawford kemudian berjalan ke arah Mila dan Khalifa. Kemudian mengajak kedua untuk beristirahat di tempat yang telah disiapkan untuknya. Kalian beristirahatlah, berkata Daryl Crawford kemudian membantu Mila untuk tidur di kasur yang terbuat dari inoak. Dan membantu Anda Khalifa untuk tidur di tempat yang sama, hanya terdapat dua tempat tidur yang berjajar. Tuan Crawford. Terima kasih, ucap Mila dan Khalifa secara bersamaan. Terlihat dua senyum muncul di bibir mereka. Lucky Rock yang kemudian melindungi Geralt menggendong bayi Khalifa kemudian datang ke arah Geralt. Biarkan aku menggendong bayi Khalifa, berkata Lucky Rock mencoba mengambil bayi Khalifa yang dipegang Geralt. Geralt yang merasa ragu pada Lucky Rock kemudian melihat kakeknya. Dan melihat Daryl mengangguk dengan tanda setuju. Baiklah. Hati-hati, kata Geralt menyerahkan bayi perempuan ke tangan Lucky Rock. Kemudian Lucky Rock berjalan ke arah Khalifa dan meletakkan bayi perempuan di dekat tubuh Khalifa dan berkata, bayi perempuan yang manis seperti ibunya. Dengan wajah Khalifa tersenyum kemudian putrinya melihat, hihihi. Anakku yang cantik. Setelah berkata demikian wajah Khalifa tiba-tiba terlihat murung dan meneteskan air matanya. Lucky Rock yang kemudian melihat wajah Khalifa kemudian berkata, aku akan mengambil bayi ini dan membawamu pulang. Biarkan aku yang akan menjadi bapak untuk anakmu. Kata Lucky Rock kemudian melihat Geralt yang saat ini berjalan ke arah Mila dan menyerahkan bayi lelakinya ke dalam pelukan Mila. Geralt yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mencoba untuk tetap tenang, dia kemudian berjalan ke sisi Khalifa dan memberikan ciuman terima kasih pada Khalifa dan mencium anaknya. Kita selesaikan malam ini juga, kata Lucky Rock sambil memegang pundak Geralt. Tunggu, teriak Daryl Crawford mencegah keduanya agar tak melakukan apapun saat ini. Tenangkan diri kalian. Biarkan ke dalamnya untuk memberikan susu pada anak-anak mereka. Baiklah, kata Lucky Rock yang sedikit bergetar ketika mendengar ucapan Daryl Crawford. Kita akan selesaikan ini besok. Ya, kita menemukan apa yang akan terjadi, kata Geralt yang terlihat permata bergejolak. Sekarang bagaimanapun saat ini, Mila dan Khalifa telah melahirkan anak-anaknya dan karena perjanjian tetaplah perjanjian maka akan ditentukan pada pertarungan mereka berdua. Kakak, maaf, kata Khalifa yang akan menyusui anaknya. Baiklah, maaf, aku akan pergi mencari angin, kata Lucky Rock kemudian berjalan keluar ruang. Aku akan pergi. Dan kembali besok pagi. Daryl yang saat ini melihat Lucky Rock pergi kemudian berkata, Geralt, kalian istirahatlah. Sampai besok pagi untuk acara pertempuran kalian. Aku akan pergi untuk menyiapkan sebuah arena. Kemudian Daryl Crawford pergi dan menyusul Lucky Rock. Hei, tunggu, kata Daryl Crawford lalu menamparkan bahu Lucky Rock. Bagaimana jika kita minum wine? Ikutlah aku. Apa maumu? Apa kamu mau membuatku kalah? Kata Lucky Rock curiga. Haha. Lebih baik tenangkan dirimu dan ikutlah, kata Daryl Crawford kemudian mengajak Lucky Rock untuk datang ke ruang pelatihannya. Mereka kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berada di bawah tanah. Daryl Crawford berjalan dan membuka pintu dengan mantranya. Karena pertarungan kalian akan berat sebelah. Lebih baik jika sekarang kamu melatih dirimu di dalam alam pelatihan milikku. Bagaimana? Apa kamu tertarik? Berjalan, Daryl Crawford menjentikkan jarinya dan melihat portal menuju alam semesta abadi. Portal ini terhubung dengan banyak dimensi pelatihan dari alam lain.
Jika kamu beruntung, ki iblismu akan berganti menjadi ki sejati dan memperoleh dasar penyempurnaan otomotif dan menambah bakat yang kamu miliki saat ini. Bagaimana? Lucky Rock yang mendengar penjelasan Daryl Crawford sedikit merasakan keraguan di hatinya. Jika yang kamu katakan benar, mengapa kamu mau membantuku? Berkata Lucky Rock mencoba untuk percaya. Daryl Crawford yang melihat keraguan dalam hati Lucky Rock kemudian tertawa haha. Bagaimanapun saat ini, pertarungan kalian tak akan ada gunanya. Kamu hanyalah semut bagi Geralt. Mendengar dirinya diejek oleh Daryl Crawford. Kemudian dengan cepat Lucky Rock mengarahkan pukulannya ke tubuh Daryl Crawford. Serangga, haha apa yang kamu lakukan? Kata Daryl Crawford yang menggunakan tekad untuk menahan serangan Lucky Rock. Apa? Teriak Lucky Rock tak percaya dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin? Seperti inilah kamu. Di hadapan Geralt. Dengan bakatmu saat ini. Untuk memberikan hiburan besar besok pagi. Pasti akan terasa hambar. Haha kata Daryl Crawford. Lucky Rock yang melihat dirinya sendiri. Dan merasakan apa yang dikatakan oleh Daryl Crawford kemudian berubah. Baiklah aku mengerti. Anda telah memberikan sesuatu padaku. Aku tak akan bertanya lagi. Berkata Lucky Rock kemudian berjalan ke portal alam semesta dimensi. Terlihat tubuh Lucky Rock menghilang di kegelapan portal. Hup hup hup. Daryl Crawford kemudian terbang ke udara dan membaca mantra untuk membuat sebuah arena pertarungan. Besok akan menjadi pertunjukan yang menarik. Melihat kehebatan mereka dan sekaligus merekrut anggota klan vampir untuk menambah kekuatan. Ini adalah takdir di mana kehancuran Raja Belpe akan berakhir. Zos zos zos. Dalam beberapa detik Daryl Crawford telah menyiapkan sebuah arena yang besar dengan jarak dan panggung penonton yang akan membuat semua orang terkejut. Kemudian setelah membuat arena pertarungan Daryl Crawford pergi untuk bertemu semua anggota klan Crawford dan berdiskusi sesuatu dengan Dashbone. Geralt yang saat ini masih berada di ruang kelahiran. Bersama dengan Mila dan Khalifa. Melihat keduanya. Sepertinya aku melupakan nama yang tepat untuk anakku kata Geralt yang memang sedari tadi disuruh oleh kakeknya untuk mencari nama untuk anaknya. Namun Geralt tak melakukannya karena terlalu khawatir dengan kedua istrinya. Jadi itu maksud kakek. Kata Geralt mencoba menenangkan pikirannya. Sambil terus berpikir Geralt kemudian menanyakan beberapa hal pada Mila dan Khalifa. Sebenarnya apa yang kalian lakukan di dalam pintu berlian? Kata Geralt penasaran kenapa kakeknya bisa mempercepat kelahiran anak-anaknya. Baiklah Tuan Crawford. Sesuai dengan perjanjian kita. Aku pada akhir akan pergi untuk meninggalkan anak dan dirimu kata Khalifa kemudian bangkit dari tempat tidurnya. Geralt yang sekarang merasakan kepedihan harus berpisah kemudian berjalan ke arah Khalifa dan memberikan bayinya kembali. Mila maafkan aku. Aku akan tetap menjaga kasih sayang ibu dan anaknya kata Geralt kemudian menggandeng tangan Khalifa ke arah Mila. Kalian berdua tetap tinggal bersama untuk selamanya. Sebuah keputusan yang membuat semua terkejut. Tapi perjanjian kita, kata Khalifa. Kita melupakan perjanjian itu. Mila apakah kamu setuju dengan keputusanku? Kata Geralt pada Mila. Aku setuju dengan semua keputusanmu sayang ucap Mila sambil tersenyum. Tes. Meneteskan air mata. Kemudian Khalifa berjalan ke arah Geralt dan memeluknya jika memang benar apa yang kamu katakan. Aku akan menjaga anak kita kata Khalifa menangis sejadi-jadinya. Geralt sambil menggenggam tangan Mila dan memeluk tubuh Khalifa. Menangislah kata Geralt kemudian setelah beberapa jam kembali menjaga Mila dan Khalifa yang tertidur dengan anaknya yang sedang meminum air susunya. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Di pintu berlian, kata Geralt, pada keduanya. Mila kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sebuah keajaiban berkata Mila kemudian mengingat apa yang telah terjadi di pintu berlian. Di mana saat Mila dan Khalifa masuk ke dalam ruang, mereka harus mengambil keputusan. Mila sendiri yang kemudian berjalan memasuki sebuah pintu dari 100 pintu di dalam ruangan. Banyak pilihan yang harus aku coba untuk memastikan dan dengan penuh keyakinan akhirnya aku memasuki pintu yang telah aku pilih, kata Mila menghela nafas. Lalu apa yang terjadi? Kata Geralt penasaran dengan pilihan Mila. Saat ini Geralt mendengar bayinya menangis. Dan kemudian membantu Mila meletakkan bayinya ke payudaranya. Susuilah bayi kita. Dan beristirahatlah. Kata Geralt yang tak lagi melanjutkan perbincangannya dengan Mila inovatif rahasia pintu berlian. Kemudian Geralt mencium kening Mila dan Khalifa yang saat ini telah memejamkan mata. Istirahatlah. Kalian berdua, kata Geralt yang kemudian melihat kakeknya telah kembali. Geralt,
Aku ingin berbicara denganmu, kata Daryl Crawford yang kemudian membuat sebuah ruangan kedap udara. Kamar, teriak Daryl membaca mantra dan dalam sekejap area di mana Geralt dan Daryl terlihat seperti kubah udara yang di mana orang yang masuk ke dalamnya. Meskipun berteriak sekeras apapun tak akan ada yang bisa mendengarnya. Terlihat beberapa kali. Wajah Geralt menampakkan kegembiraannya dan berkata beberapa kali dengan kakeknya. Terdengar pembicaraan serius dari mereka berdua. Netral, ruang kedap suara dengan cepat hilang. Setelah berbincang dengan Geralt, kemudian Daryl pergi meninggalkan Geralt dan berkata besok adalah hari pertarunganmu dengan Lucky Rock. Jadi persiapan dirimu untuk menerima kejutan dan sesuai rencana awal kita membutuhkan darah vampirnya untuk melukis gulungan. Setelah berbicara Daryl Crawford kemudian mengibaskan jubahnya dan dalam sekejap tubuh menghilang seperti angin yang diselimuti. Zas. Tapi kakek, kata Geralt yang tak sempat mencegah kakeknya pergi. Kemudian Geralt memandang Mila dan memeluknya dalam hatinya jika apa yang kakek Daryl katakan benar. Bahwa sekarang kamu telah diincar oleh Raja Belpe. Aku pasti akan dengan cepat menemukan siapa orang yang akan mencoba mendekatimu. Kata Geralt kemudian memainkan dua bola emasnya. Mendekati Mila dan Halifa kemudian Geralt membaca mantra dan menyentuh kedua bola emasnya di masing-masing tangan Mila dan Halifa. Jika ini akan berhasil mengecoh musuh. Aku akan percaya dengan ucapan kakek dan untuk sementara mungkin kita akan berpisah. Kata Geralt kemudian menyentuh kepala anak-anaknya dan kemudian mencium kepala mereka. Sebenarnya apa yang mereka pilih di dalam pintu berlian bagaimana Geralt yang kemudian duduk dan memejamkan mata. Di sisi lainnya, Peter Crawford dan Dory yang diperintahkan oleh Daryl Crawford untuk menyelidiki lubang medan pelindung. Mereka berdua kemudian mencari sosok seseorang yang berhasil menegaskan ke dimensi keempat. Bagaimana? Apa kamu berhasil menemukan mereka? Kata Peter pada Dory. Menggelengkan kepalanya kemudian Dory berkata sepertinya Raja Belpe merencanakan sesuatu dan mengirim seseorang untuk datang ke sini. Hup. Kemudian Peter dan Dory turun ke bawah dan terbang kembali ke istana untuk melewati situasi di Daryl Crawford. Lebih baik kita tetap waspada dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Baik, berkata Dory kemudian bersama Peter berjalan ke istana sekte. Besok akan ada acara pertarungan yang dibuat ketua. Apa mau melihatnya, kata Dory yang berjalan bersama Peter masuk ke kamar mereka masing-masing. Entahlah. Seperti besok aku ingin memastikan dengan apa yang ketua katakan, kata Peter kemudian membuka pintu ruangan. Sebaiknya kamu beristirahat juga. Setelah mereka berdua saling berpamitan untuk beristirahat. Untuk menunggu hari esok. Peter yang saat ini menginginkan seseorang yang pernah menjadi bagian dalam hidupnya. Mungkin ibumu telah mati. Kueta, guman Peter melihat pemandangan di dalam dinding penglihatan. Apakah Geralt berbaik hati padamu? Jika ada kesempatan, aku akan menyuruh orangku untuk menjemputmu. Beberapa detik kemudian Peter seperti mendengar sesuatu. Berdiri dan kemudian berjalan ke arah pintu. Aura Ki Iblis, siapa ini? Kata Peter membuka pintu dengan wajah penuh selidik. Lebih baik aku pastikan. Kata Peter kemudian berjalan ke arah lorong gudang senjata. Peter terus mencoba untuk terus merasakan gelombang ki seseorang. Kemudian dia berjalan ke arah di mana ruangan Geralt berada. Seperti dia baru saja melewati ruangan milik ketua. Siapa orang yang mampu berpindah tempat dalam kecepatan tinggi? Pasti bukanlah orang sembarangan. Kata Peter kemudian mencoba untuk terus berkeliling dan dalam perjalanannya mencari seseorang kemudian dia bertemu dengan Dory. Dory, apa yang kamu lakukan di sini? Berkata Peter kemudian tak mendengar jawaban dari Dory. Ketuk. Dory yang saat ini berjalan seperti mengacuhkan Peter kemudian berhenti dan berkata aku hanya lapar dan menemukan makanan di dapur. Aku akan segera pergi dan maaf jika aku mengganggumu. Kata Dory kemudian kembali berjalan ke dalam kegelapan. Peter yang sedikit merasakan kejanggalan pada Dory. Kemudian mencoba untuk mengejarnya. Tunggu. Kata Peter yang tak lagi menemukan tubuh Dory yang berjalan di kegelapan lorong istana. Mungkin aku akan bertanya besok. Sepertinya bukan kebiasaan dia untuk makan atau sekadar menambal penatnya. Guman Peter yang tak menaruh curiga pada sosok Dory yang berpapasan dengannya. Keesokan harinya, saat ini semua orang telah hadir di sebuah acara yang diadakan oleh Daryl Crawford, di mana semua orang di dimensi keempat dalam jumlah besar dan dari beberapa sekte sekutu yang membentuk Daryl Crawford. Mempercepatkan, terbang menuju ke atas panggung di mana Geralt, istri dan anaknya berada. Kemudian berdiri bersama semua anggota keluarga dari klan Crawford, Peter, Dory, Broggy dan Jen.
Kalian kemarilah, teriak Daryl Crawford memanggil mereka berempat. Aku, kata Jen yang terkejut mendengar namanya disebutkan oleh ketua Sekte Pedang Pelindung. Mempercepatkan. Kemudian tanpa bertanya lagi Jen terbang ke atas panggung bersama dengan yang lainnya. Saat ini Daryl Crawford akan mengumumkan sesuatu pada semua anggota sekte yang hadir di acara yang dibuatnya. Sebuah pengumuman terbentuknya sekte baru dan kelahiran keluarga barunya. Mengetuk, Daryl Crawford berjalan ke arah Geralt dan kedua istrinya yang saat ini sedang menggendong anak mereka. Kalian kemarilah, kata Daryl Crawford memerintah Geralt dan keluarganya untuk maju. Semua, dengarkanlah, teriak Daryl Crawford yang sekarang akan mengumumkan sesuatu. Dan semua orang kemudian terdiam untuk mendengarkan pidato Daryl. Terlihat beberapa orang berjaga untuk mengamankan acara. Baiklah, pada hari ini saya Daryl Crawford mengumpulkan semua orang untuk hadir di acara peresmian pembentukan sekutu sekte baru kita. Teriak Daryl Crawford yang kemudian disusul tepuk tangan semua orang. Dengarkanlah. Semua orang kembali untuk beberapa saat. Kemudian Daryl Crawford melanjutkan perkataannya. Saat ini kita telah memiliki armada perang yang lebih dari cukup untuk melawan kekejian penguasa dimensi ke-6. Dialah Raja Belpe, yang sempat mengirimkan pasukannya untuk mengguncang dimensi ke-4, dengan mengirimkan mata-matanya dan menumbuhkan pohon Kagura. Dan pada saat ini, terdapat celah medan pelindung yang berlubang. Dan kita perlu untuk menambalnya. Untuk inilah acara ini dibuat. Namun bukan hanya itu yang akan aku umumkan pada kalian semua. Kata Daryl Crawford kemudian memberi isyarat pada Geralt untuk maju ke panggung. Pada hari ini kita akan sambut kelahiran baru. Dari cucuku, Geralt Crawford, dan kedua istrinya yang sekarang telah menjadi ibu dari cicitku. Tepuk tangan. Sebuah tepukan meriah terdengar beberapa kali dari orang di dimensi ke-4. Kemudian Geralt bersama keluarganya maju ke panggung. Geralt yang saat ini menggendong kedua anak-anaknya kemudian meletakkan anaknya ke tempat yang telah disediakan. Mengetuk, baiklah, semua, saat kakekku ini telah memberikan keajaibannya kepadaku dan dengan bantuannya. Saat ini aku bisa berdiri di panggung ini. Kata Geralt kemudian mengangkat anak lelakinya. Anak lelaki yang telah dilahirkan oleh Mila akan menjadi tombakku di masa depan. Dan untuk kejayaan semua dimensi berada. Sambutlah kelahiran putraku, Rain Crawford. Kemudian semua orang menggenggam tangan dan meneriakkan nama anaknya. Geralt kemudian menyerah kembali Rain ke pangkuan Mila yang sekarang berada di samping kecurigaan. Setelah memberikan putranya, Geralt kembali ke tempat anak kedua dan mengangkatnya. Sambutlah, anak perempuanku, yang juga akan menjadi tombak kehidupan semua dimensi. Sambutlah kelahiran putriku, Rose Crawford. Seperti halnya Rain. Semua orang bertepuk tangan menyambut Rose putri Geralt. Dan kemudian Geralt menyerahkan kembali Rose pada Khalifah yang kemudian berdiri di samping kiri Geralt. Kemudian Daryl mengambil sesuatu dari udara. Terlihat sebuah pedang kecil bercahaya. Pada hari ini akan aku katakan pada kalian berdua, kata Daryl Crawford berjalan memutari Mila dan Khalifah. Akan aku mewarisi semua dasar terobosanku dan akan aku turunkan semua teknik yang telah aku pelajari untuk kedua cicitku. Terlihat Daryl Crawford mengayunkan pedang cahayanya pada Rain dan Rose secara bergantian dan kemudian memberikan sesuatu benda pusaka pada masing-masing anak Geralt. Terimalah ini untuk mereka. Jadilah penerusku, kata Daryl Crawford kemudian memakaikan kalung giok pada kedua anak Geralt. Terlihat beberapa kali berkedip. Kemudian Daryl Crawford melemparkan sesuatu ke atas langit. Bom! Sebuah cahaya terang muncul di udara. Menyinari tubuh Rain dan Rose. Semua dasar ki sejatiku telah aku wariskan pada mereka berdua. Jagalah mereka sampai umur mereka telah dewasa dan berikan semua benda pusaka yang telah aku berikan pada kalian. Terima kasih, kakek, ucap Mila dan Khalifah bersamaan. Kedua Daryl menyuruh Geralt untuk maju ke atas arena yang telah dipersiapkan dan menyuruh kedua istrinya untuk duduk di singgasana yang telah dipersiapkan. Kemudian Daryl menyampaikan sesuatu pada semua orang. Hari ini kita akan menyaksikan pertarungan dua orang yang telah membuat perjanjian di masa lalu dan akan menentukan nasib mereka. Kata Daryl Crawford kemudian memanggil Lucky Rock. Sebuah pertarungan hidup dan mati. Teriak Daryl Crawford yang saat ini melihat Lucky Rock terbang ke arah arena. Kita akan melihat pertarungan Geralt dan seseorang dari dimensi kelima. Dialah Lucky Rock, kakak dari Khalifah. Semua orang mengingat dan terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Daryl Crawford. Sebuah pertarungan hidup dan mati. Apa yang sebenarnya terjadi?
Jika dia adalah kakaknya, kenapa mereka harus bertarung? Berkata beberapa orang terkejut mendengar Geralt dan Lucky Rock akan bertarung. Hup, hup. Kemudian keduanya saling memandang satu sama lain. Geralt sendiri melihat Lucky Rock berbeda dari biasanya. Sepertinya kamu berlatih sesuatu atau ada hal lainnya yang membuatmu merasakan lebih kuat hari ini, kata Geralt yang merasa Lucky Rock lebih diam dari biasanya. Kemudian tanpa mendengar jawaban dari Lucky Rock, seseorang mendekati mereka berdua. Mempercepatkan, aku yang akan menjadi wasit di pertarungan kalian hari ini, berkata Peter yang kemudian terbangun menjauh dari mereka dan kemudian membunyikan lonceng pertarungan dimulai. Teng, setelah bel dibunyikan, Geralt kemudian langsung menggunakan mode tertingginya. Aku tak akan segan lagi. Teriak Geralt melompat dan mendekatkan pedang ke arah Lucky Rock. Splash! Lucky Rock hanya memutar dan kemudian menghindar dengan cepat menuju serang Geralt. Semua orang yang melihat langsung dibuat panik dan tegang dengan awal pertarungan yang terlihat serius dari Geralt. Mereka melihat Geralt tak main-main dengan pertarungan yang saat ini berlangsung. Apa? Sejak kapan kecepatan ini? Geralt kemudian melihat kakeknya. Kakek! Teriak Geralt melihat kakeknya. Geralt yang tahu saat ini Lucky Rock seperti mendapatkan pelatih dari kakeknya. Apa yang kamu pikirkan? Kata Lucky Rock yang sekarang berada di atas Geralt dan siap melayangkan pukulan tangannya. Matilah kau. Serangga. Lucky Rock dengan cepat mengarahkan pukulan kerasnya ke arah Geralt. Sial. Geralt yang menyadari Lucky Rock akan mencoba memukulnya kemudian dengan teknik menghindar. Mencoba untuk menghindari arah pukulan Lucky Rock. Terlihat pukulan Lucky Rock hampir mengenai tubuh Geralt. Memang benar. Dasar menghancurkanmu. Lebih tinggi daripada yang aku duga. Kata Lucky mendapati pukulan sekarang telah menyentuh lantai arena pertarungan. Bom! Ledakan. Pukulan Lucky Rock menghancurkan lantai arena. Membuat beberapa retakan besar yang membuat beberapa kerikil dari lantai berterbangan. Hup, hup. Kemudian keduanya terbang ke udara. Melihat wajah masing-masing. Haha. Bagaimana? Seperti pada akhir kamu akan menurut adik ipar. Kata Lucky Rock kemudian mengalir ki sejatinya ke tangan. Geralt yang merasakan perbedaan aura ki dari Lucky Rock kemudian terkejut. Apa? Ki sejati? Bagaimana bisa seorang vampir memiliki jenis ki sejati? Kata Geralt yang melihat Lucky Rock terbang ke arahnya dan dengan cepat membuat pukulan yang mengenai tubuh Geralt. Serangga. Geralt yang belum siap dengan arah pukulan Lucky Rock. Dalam sekejap tubuh Geralt menerima pukulan keras yang membuat terpental ke bawah. Buong! Ledakan. Khalifa yang melihat Geralt saat terkena pukulan Lucky Rock membuat berdiri dan mencoba memberitahu Lucky Rock dengan apa yang terjadi. Namun Mila kemudian menarik lengan Khalifa dan berkata, tunggu. Kita akan membiarkannya untuk beberapa saat. Jika keadaan terlalu memaksa baru kita akan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Jika Geralt tak lagi menganggap perjanjian yang kita lakukan. Tapi, sepertinya kakakku, berkata Khalifa lirih dan kemudian duduk kembali untuk melihat pertarungan Geralt dan Lucky Rock. Ayang, kenapa kamu tak langsung memberitahu kakak tentang hubungan kita? Daryl yang melihat Khalifa sedikit menangis kemudian berkata, Geralt saat ini hanya sedang menguji seberapa besar ki dan bakat kakakmu. Bahkan pertarungan terlihat imbang, sepertinya kakakmu akan dibuat terkejut dengan situasi yang sebentar lagi berbalik. Apa maksudmu? Kata Khalifa melihat senyum di wajah Daryl. Khalifa sendiri tidak ingin Geralt dan Lucky Rock saling bunuh diri hanya untuk membuktikan kebenaran yang seharusnya Khalifa katakan sebelum pertandingan dimulai. Kamu tak perlu khawatir. Tak akan ada yang mati untuk pertarungan ini, kata Mila yang mengetahui rasa belas kasih Geralt. Saat ini Geralt hanya membuat keputusan di mana Geralt ingin kakakmu mengetahui dan mengakui kekalahannya sendiri. Ya, seperti aku mengerti. Sebenarnya pertarungan ini dari awal berat sebelah. Kata Khalifa yang menyadari potensi Geralt dengan mudah mengalahkan Lucky Rock. Kakak, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Teriak Khalifa dengan keras membuat Lucky Rock yang saat ini melihat Khalifa dan mendengar teriaknya kemudian tertegun untuk beberapa saat. Baiklah Khalifa. Apapun yang terjadi aku akan tetap membuat dia mau mengakuimu. Geralt sendiri hanya tersenyum dengan apa yang dikatakan Khalifa. Kemudian melihat Khalifa dan Mila untuk beberapa saat. Baguslah. Kamu mengerti, kata Geralt yang melihat Khalifa mulai percaya dengan apa yang akan dilakukannya. Teknik roh suci, berkata Lucky Rock kemudian membungkusnya dan berkonsentrasi penuh. Terlihat tubuhnya memancarkan cahaya merah kebiruan. Aura api menyebar ke seluruh tubuhnya membuat tubuh Lucky Rock terselimuti.
Cahaya yang kemudian menyebar membuat ledakan cahaya yang menyilaukan mata semua orang yang melihatnya. Geralt sendiri kemudian terbang ke arah Lucky Rock dan memberikan kesempatan untuk mengeluarkan semua bakat dan dasar kualifikasi yang dimilikinya. Seperti kakeknya mengajarkan beberapa hal bakat dewa yang dimilikinya. Dan apa yang terjadi memang ada campur tangan kakek Daryl, kata Geralt yang melihat senyum di wajah Daryl. Bom! Ah! Teriak Lucky Rock melepaskan ki sejatinya. Semua orang yang melihat tubuh Lucky Rock yang sekarang terlihat berbeda. Lihat. Tubuhnya sekarang seperti memiliki sayap bercahaya. Berkata beberapa orang menunjuk ke arah Lucky Rock. Geralt sendiri terkejut dengan perubahan tubuh Lucky Rock. Terlihat tubuh Lucky Rock memiliki sayap dan mengulurkan pedang yang terlihat seperti samurai dengan warna ungu dan gelombang api yang menyebar ke seluruh tubuh pedang. Baiklah, aku pun akan menggunakan mode dewaku, kata Geralt yang kemudian berkonsentrasi dan mengeluarkan seluruh potensi miliknya. Bam! Dengan cepat Geralt menampakkan dirinya dengan sayap bercahaya dan pedang hitam yang menyala dan mengalirkan gelombang api putih yang mengalir ke dalam tubuh pedangnya. Kita akan akhiri ini, kata Geralt dan Lucky Rock secara bersamaan dan dengan cepat mereka saling melepaskan kilatan cahaya pedang ke masing-masing tubuh mereka. Slash! Tebasan. Semua orang yang terlihat menunggu. Dalam beberapa detik semua orang dibuat tercengang. Melihat apa yang akan terjadi. Siapa yang memenangkan pertandingan? Teriak beberapa orang yang menyaksikan keduanya jatuh ke arena pertarungan. Serangga. Terlihat dua tubuh terjatuh dari langit. Membuat semua orang panik dengan apa yang terjadi. Daryl hanya melihat dengan santainya karena dia tahu siapapun yang akan memenangkan pertandingan. Dia akan memutuskan beberapa hal. Mempercepatkan. Peter kemudian melompat ke arah arena pertarungan. Berjalan mendekati keduanya. Melihat tubuh siapa yang bergerak. Berdiri sambil terdiam beberapa saat sampai di mana Peter kemudian melihat tubuh keduanya bergerak dan mencoba untuk bangkit. Kalian, berkata Peter melihat keduanya ingin melakukan pertarungan. Namun, saat tubuh keduanya terbangun, Peter melihat ada sesuatu yang aneh telah terjadi pada tubuh Lucky Rock. Punuk, aku kalah, ucap lirih Lucky Rock yang kemudian menahan rasa sakit di tubuhnya dan terjatuh kembali ke lantai. Serangga, Khalifah yang melihat tubuh kakaknya terjatuh kemudian menyerahkan bayinya ke Daryl dan kemudian terbang melompat ke arah kakaknya. Hup, kakak, hentikan semua ini, kata Khalifah pada Peter untuk menentukan pemenangnya. Geralt sendiri yang masih berdiri kemudian melepaskan bakatnya. Netral, Geralt kemudian berjalan mendekati Lucky Rock yang saat ini tertidur menghadap ke langit. Seperti pertarungannya ini akulah pemenangnya, berkata Geralt yang kemudian mencoba mengulurkan tangan ke Lucky Rock. Peter kemudian melihat ke arah Daryl, yang terlihat mengangguk untuk memberikan kesempatan Peter mengucapkan sesuatu. Semua. Kita telah menyaksikan pertarungan yang membuat semua mata melihat kekuatan dan bakat masing-masing petarung kita, kata Peter keras. Dan sekarang akan umum akukan pemenang pertarungan ini. Semua orang menunggu Peter mengatakan sesuatu. Semua orang teringat dan dalam sekejap sebuah nama. Crawford. Semua orang berteriak kencang membuat suasana lapangan terlihat berguncang menggema seluruh arena. Pemenangnya adalah Geralt Crawford, teriak Peter dengan keras. Yang disambut riuh tepuk tangan dan teriak keras semua orang. Haha, seperti kamulah pemenangnya, berkata Lucky Rock yang melihat tangan Geralt mengarahkannya. Kakak, sebenarnya ada hal yang ingin aku katakan padamu, kata Khalifah yang saat ini menangis di depan wajah Lucky Rock. Geralt telah memutuskan untuk membatalkan perjanjian ini dan membiarkan aku dan anakku tetap bersamanya. Apa yang kamu katakan? Perjanjian tetaplah perjanjian. Dan aku akan membawamu pulang, kata Lucky Rock yang kemudian melihat Geralt. Maafkan atas keegoisanku. Aku siap menerima kekalahan ini. Geralt kemudian dengan tersenyum dan menjulurkan tangannya berkata seperti perjanjian ini akan dibatalkan. Dan semua orang akan tahu dengan apa yang terjadi. Lucky Rock yang kemudian melihat sesuatu dari Geralt kemudian membalas tangan uluran, apa yang kamu katakan? Berkata Lucky Rock kemudian terbangun. Geralt sendiri kemudian memapah tubuh Lucky Rock bersama Khalifah dan melompat ke arah panggung. Dan kemudian Daryl yang sedari tadi berdiam diri berjalan ke arah panggung dan berkata haha. Seperti pertarungan ini membuat semua orang merasakan kembali semangatnya. Semua orang kembali dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Daryl. Saat dimensi medan ini telah berlubang. Dan hanya menunggu waktu untuk Raja Belpe menyerang kembali.
Dan saat ini kita telah memiliki beberapa armada kapal perang yang kita rampas dari Sekte Liga Matahari. Dan untuk pertarungan kali ini dimenangkan oleh cucuku, Geralt Crawford, berkata Daryl Crawford kemudian mengangkat tangan Geralt. Kakek, kata Geralt lirih. Semua orang mencengkeram tangan dan menyebutkan namanya. Lucky Rock hanya memikirkannya beberapa saat dan mendengarkan apa yang akan terjadi dengan nasibnya. Khalifah, bantu aku untuk melihat anakmu. Rose, kata Lucky Rock yang kemudian melihat anak Khalifah yang sedang digendong oleh Khalifah. Kakak, kata Khalifah kemudian menyerahkan bayinya pada Lucky Rock. Sayang sekali jika kita harus berpisah. Tapi pada akhir kamu mendapatkan ayah yang hebat. Haha, kata Lucky Rock kembali memberikan Rose pada Khalifah dan dalam sekejap tubuhnya terjatuh ke lantai panggung. Serangga, Khalifah yang melihat tubuh kakaknya terjatuh kemudian sontak berteriak kakak. Semua orang yang mendengar teriakan Khalifah mengarahkan pandangan ke Lucky Rock. Dan Geralt sendiri yang kemudian membawa tubuh Lucky Rock ke tempat peristirahatan. Kakek, kata Geralt yang kemudian meminta izin untuk meninggalkan panggung. Kemudian Daryl menjawabnya dengan anggukan. Dan melanjutkan pengumumannya yang ditemani semua anggota klan Crawford. Akan saya umumkan sesuatu hal pada kalian semua. Saat ini kita akan menyatukan semua klan dari berbagai dimensi menjadi satu kesatuan. Kata Daryl yang kemudian meminta Dashbone menyerahkan sebuah bendera sekte baru. Bendera dibentangkan. Aku sebagai ketua semua sekte akan menyatukan semua sekte kita menjadi satu sekte. Tidak ada perbedaan lagi pada semua anggota. Dan sebuah pelatihan khusus untuk semua prajurit. Teriak Daryl menggoyangkan bendera sekte baru. Dan kita akan menjadi satu sekte. Kalian semua akan menjadi saksi. Terbentuknya sekte tersebar dari semua dimensi. Daryl kemudian menancapkan bendera di depan sebuah altar yang telah disiapkan. Terlihat sebuah bendera yang bergambar sekte baru. Sambutlah, Sekte Sayap Kebebasan. Semua orang kemudian kembali berteriak menyebut nama sekte baru mereka. Semua orang kemudian melepas kegembiraan mereka dan melompat ke arah arena dan berkumpul untuk memberi semangat pada semua orang. Bahkan Geralt sendiri termasuk dalam sekte baru yang membentuk Daryl untuk bersama berjuang melawan Raja Belpe dari Sekte Liga Matahari. Terlihat sebuah lambang dari bendera berkibar dengan sebuah lambang dua sayap yang menyentuh sebuah pedang besar. Untuk itu kita akan membuat pelatihan khusus untuk beberapa bulan ke depan sampai semua telah siap untuk bertarung dan melawan Raja Belpe dan kita akan bersekutu dengan kerjaan dari dimensi kelima. Kata Daryl mengakhiri pengumumannya. Semua orang terlihat bergembira. Dan terus-menerus sepanjang kalimat. Hidup sayap kebebasan. Dan semuanya berakhir pada saat yang sama di siang hari. Terlihat Daryl dan Dashbone berjalan ke ruangan di mana Geralt dan semuanya berkumpul. Bagaimana keadaannya? Bertanya Daryl melihat Lucky Rock terbujur lemah di tempat tidurnya. Seperti dia sedikit mengalami luka di bagian dadanya. Kata Geralt yang masih mencoba mengalirkan ki ke tubuh Lucky Rock. Aku mungkin terlalu kelewat batas ketiga tertutup tubuhnya. Haha, seperti kamu memang terlalu serius kali ini, kata Daryl Crawford kemudian memberikan pil penyembuhan pada Lucky Rock. Nona Khalifah, berikan dan minuman pil ini pada kakakmu. Khalifah yang kemudian memberi Rose pada Geralt dan meminumkan pil yang diberikan Daryl pada Lucky Rock. Kakak Mimilah. Adek khawatir. Gluk. Kemudian setelah beberapa saat tubuh Lucky terlihat bersinar dan berkedip. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.